Baik. Bagaimana jika Anda adalah pencipta semuanya? The good, the bad, the ugly, the magic, the miracle. Kitalah yang menciptakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, praktisi meditasi, serta fasilitator di Free Masters Class malam ini. Dan yang akan Anda sukai dari obrolan singkat kita selama mungkin 45 menit ke depan, kita akan menggali sebuah potensi yang mana Anda sendiri mungkin nggak ngeh, tapi ketika terjadi sebuah perubahan yang mungkin tidak di tidak saya saja yang mengubah energinya, namun mungkin dengan kehadiran teman-teman di sini karena satu cara pandang yang selalu saya pegang adalah pertemuan kita malam ini nggak kebetulan. Siapa saja yang tertarik energinya, yang istilahnya ditag energinya untuk hadir malam ini, untuk hadir di Free Masters kali ini adalah kita bisa berkontribusi satu sama lain energetically. Karena menurut Albert Einstein, bahasa yang paling pintar adalah energi. Nah, saya penasaran perubahan apa yang akan terjadi. Perubahan di sini bukan maksudnya sesuatu yang sifatnya bisa diterjemahkan oleh finite mind ya. Karena eh, untuk teman-teman yang hadir malam ini, mungkin Anda menyadari bahwa ada satu hal yang sifatnya tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa didefinisikan, yang mana itu adalah mungkin sesuatu yang sedang kita cari. Alpense juga mengatakan bahwa definisi orang gila adalah berusaha untuk mengendalikan hal-hal yang dia tidak bisa kendalikan dan tidak mengendalikan hal-hal yang dia bisa kendalikan. Semesta ini, saran saya jangan Anda berusaha untuk mengendalikannya, melainkan Anda berfungsi dari mempersiapkan wadahnya, yaitu Anda sendiri. Itu kenapa semakin kesini yang semakin saya sadari adalah ketika saya ingin menciptakan kehidupan saya sekarang lebih berfungsi kepada gratitude universe. Saya masih diberi kesempatan untuk hidup hari ini. I'm ready. Let's have fun. Bukan kalau dulu saya berfungsi dari saya ingin mengendalikan semuanya. Saya ingin menggunakan law of attraction untuk mengontrol sesuatu. Yang terjadi adalah kehidupan saya penuh ekspektasi. Nah, ketika semesta kan kerjaannya bercanda ya. Nah, ketika semesta bercanda dengan membawakan sesuatu di luar ekspektasi saya, kecenderungan saya untuk marah kepada semesta semakin besar dan em, apa ya, begitu banyak judgment, begitu banyak ekspektasi, begitu banyak amarah yang muncul. Tapi ketika saya berfungsi dari kesadaran, oke, universe, terima kasih saya masih diberikan kesempatan hidup hari ini. I'm ready, let's have fun. Apapun yang semesta mau lempar kepada saya hari ini, karena saya sudah menyiapkan wadahnya terlebih dahulu, eh, saya siap menerimanya. Ketika tantangan datang, saya bisa tanya apa sih kontribusi dari tantangan ini. Ketika rezeki datang, saya lihat, oh, thank you universe, apalagi akan bermunculan. Jadi ada sebuah state yang sedang saya ingin sebarkan melalui berkembang bersama, baik itu dari Free Masterclass um, atau retreat yang akan kita adakan di Malang tanggal di 2 minggu lagi ya. Itu state-nya adalah kalau senang biasa aja, kalau ada masalah juga biasa saja. Karena banyak orang itu sekarang sedang terjebak dari aku ingin bahagia, tapi ketika dicek energinya, bahagianya itu dipicu dari luar penyebabnya. Tapi ketika eh, yang di luar pemicunya sudah tidak ada, kecenderungan dia masuk ke penderitaan semakin besar. Nah, menariknya saat Anda menyadari kalau Anda adalah pencipta semuanya, ada masalah Anda yang menciptakan, ada rezeki juga Anda yang menciptakan, sehingga Anda akan melihat kondisi ini dari sudut pandang yang berbeda. Atau lebih tepatnya, kalau istilah psikologi itu apa ya? Zoom out. Kalau apa namanya, ada sebuah statement yang menarik. Charlie Chaplin pernah mengatakan kehidupan itu kalau di zoom in, kehidupan itu seperti film. Kalau zoom in isinya penuh dengan penderitaan, tapi ketika ketika di zoom out itu penuh dengan komedi. Nah, kalau Anda sudah bisa ini ada sebuah cara pandang menarik ya, dan ini juga sudah saya aplikasikan ke diri saya dan cukup mengubah energinya adalah kalau saya bisa menertawakan diri saya sendiri, saya akan lebih mudah untuk mengubah apapun yang sedang saya alami. Jadi kalau dulu itu saya penuh dengan apa ya, solid. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku? Apa namanya, pemerintah yang salah,
apa namanya pasanganku yang salah, temanku yang salah, pokoknya aku yang paling benar, semuanya yang salah. Nikmat sih menyalahkan yang di luar, tapi kehidupan saya nggak berubah. Nah, ketika saya klaim semuanya, oke, aku yang menciptakan ini, kira-kira keputusan berbeda apa lagi yang bisa aku pilih? Eh, Energinya jadi lebih, flow energinya jadi lebih enak. Dan saya lebih bisa untuk, apa namanya, lebih kreatif untuk melihat kondisi yang sedang saya alami dari state yang berbeda. Karena seperti yang kita sampai bersama, hal yang sifatnya di luar eh, nalar kita, di luar kondisi yang biasa kita alami itu sebenarnya hal yang wajar karena itu adalah eh, sifatnya kita tidak tahu, kita tidak pernah, kita tidak familiar dengan kita lebih tepatnya itu dinamakan pain. Nah, pain itu tidak menjadi sebuah hal yang tidak alami ketika kita masuk ke suffering, ke penderitaan. Nah, ketika Anda mengalami sebuah kondisi yang pain, yang mana sebenarnya itu adalah wajar karena itu adalah tidak biasa dengan kita, saran saya segera gunakan tools yang sudah Anda pelajari seperti receiving, law attraction, neuro-linguistic programming, access conscious, apapun itu, sehingga kondisi pain yang sebenarnya sangat wajar itu tidak langsung masuk ke, tidak masuk lebih dalam lagi yang menyebabkan penderitaan atau dikenal dengan istilah suffering. Jadi pain adalah hal yang wajar, suffering adalah kondisi saat kita tidak walk the talk, saat kita tidak apa ya, komit untuk mengubah sebuah kondisi yang sebenarnya bisa kita ubah dengan tools yang sudah kita pelajari. Karena ketika klien saya datang dan saya tanya, udah pakai modalitas apa, neurolinguistik, udah dipraktekkan belum? Eh, Belum sih Pak, saya masih senang belajar. Nah, ini menariknya ya. Bagaimana jika sekarang saatnya Anda berhenti belajar, tapi lebih banyak untuk tanya sebenarnya, karena banyak orang belajar itu dari sisi ada yang salah denganku, ada yang kurang denganku. Nah, di 2024 ini saran saya ketika Anda ingin belajar sebuah modalitas yang baru, tolong eh, jangan saran saya ini tolong sekali lagi, disclaimer buat teman-teman yang baru datang yang baru bergabung di free master class malam ini adalah tolong jangan percaya saya, hanya selalu percaya kesadaran Anda. Jadi ketika Anda belajar sesuatu yang baru, tolong jangan berfungsi ada yang salah denganku, modalitas ini akan menyelamatkanku. Ini akan menyebabkan pemahaman Anda akan modalitas itu lama sekali ngertinya. Tapi ketika Anda belajar sebuah modalitas yang baru dan Anda bertanya dalam diri Anda, potensi apa sih yang akan bermunculan ketika aku belajar modalitas ini? Jadi sebenarnya modalitas itu hanya mengingatkan sesuatu yang sudah Anda punya. Karena Anda tidak akan tertarik ke sebuah modalitas kalau Anda tidak punya potensi di sana. Tapi banyak juga orang-orang yang sedang belajar modalitas itu nggak nanya dulu ke dalam dirinya apakah modalitas ini works buat saya, tapi lebih kepada karena semua orang lagi ngambil modalitas itu, kita langsung bilang wah ini pasti cocok buatku. Nggak ada yang salah dengan itu, dan itu mungkin adalah sebuah apa namanya, perjalanan Anda untuk mendapatkan sebuah kondisi pencerahan atau awareness atau consciousness. Namun paling tidak dengan kita sudah berkumpul malam ini, ketika Anda mengambil ingin belajar sesuatu yang baru, tanya apakah ini benar-benar realitaku untuk belajar ini. Apakah ini, oh sama ini, salah satu apa namanya ya, eh, cara menetralisir apakah yang sedang Anda pelajari itu benar-benar your reality atau everybody else reality adalah, em, apakah modalitas modalitas ini akan membuat aku semakin mengenal diriku. Itu menurut saya sebuah state yang ya, apa ya, yang sangat oke gitu kalau Anda apa dan ini tidak hanya untuk belajar modalitas ya, tapi ketika Anda bertemu dengan teman baru, berkumpul dengan sebuah komunitas untuk ngecek, karena gimana ya, Em, menurut Gary Douglas, co-creator dari Access Consciousness, mengatakan bahwa hanya 20% orang-orang yang senang seperti ini. Kita yang senang berbicara mengenai kesadaran itu hanya 20%, sedangkan 80% eh, orang-orang sedang berbicara dari victim. Aku adalah korban, apa namanya, yang salah adalah yang di luar, aku yang paling benar. Dan komunitas yang isinya adalah membandingkan. Membandingkan dalam istilah seperti kalau ketemu isinya adalah siapa yang paling sial di kehidupan mereka. Nah, itu kenapa Gary Douglas itu meminta kita untuk berhenti ingin diterima di realita ini. Karena kalau ada klien saya yang ngambil sesi dan kemudian dia cerita,
aku kok nggak diterima di realita ini. Kemudian saya tanya, kenapa kamu pengen diterima di realita ini? Wong, realita ini isinya penuh dengan membandingkan siapa yang paling sial kok di kehidupan mereka. Why? Kenapa nggak kita create our own reality yang eh, fun, yang nurturing, yang hanya membandingkan diri kita dengan diri kita yang kemarin. Nah, eh, saya mana tadi? Saya mohon maaf juga cara berpikir saya tuh kayak tut gitu ya. Jadi saya lupa saya mana. Intinya adalah hanya percaya Anda dan berhenti dan memang target dari Berkembang Bersama baik itu di newsletter yang kami kirimkan setiap hari Jumat itu isinya adalah kembali mengingatkan akan potensi yang sudah dimiliki dan berhenti percaya sama orang lain dan percayalah ke dalam diri kita sendiri. Nah, malam ini, oh sebelumnya selamat tahun baru dan banyak yang nanya ke saya kenapa kalau ada yang nanya ke saya, Pak Rahmat nggak merayakan tahun baru? Menurut saya setiap hari, setiap detik adalah waktu yang baru ya. Jadi gimana ya? Em, Kalau dari pendekatan mindfulness, masa depan belum datang, masa lalu sudah lewat. Saat ini sekarang adalah yang paling real. Oleh karena itu, bagaimana jika setiap saat, setiap detik adalah lembaran baru buat Anda, sehingga Anda tidak lagi menjadikan peristiwa yang Anda alami di masa lalu sebagai sebuah reference point untuk mengambil keputusan di masa depan. Karena itu tadi, em, namun sayangnya otak kita yang kerjaannya selalu membawa diri kita untuk melihat yang salah dari diri kita dan selalu pintar dalam apa namanya ya, menciptakan skenario sangat kreatif, menciptakan skenario yang isinya ketakutan, akan berusaha untuk membuat kita selalu panik, selalu takut. Oleh karena eh, eh, itu kenapa saya minta Anda untuk belajar untuk benar-benar mempraktekkan modalitas yang sudah Anda pelajari, karena rata-rata modalitas adalah untuk bisa mengendalikan apa namanya liarnya otak kita. Dan ingat, ada sebuah statement yang menarik yaitu kelebihan kita itu juga adalah sumber kekurangan kita. Ini dulu saya sempat nggak terima, tapi setelah saya pikir-pikir, kelebihan saya adalah kreatif. Namun kekurangan saya adalah sangat kreatif banget menciptakan ketakutan di kehidupan saya. Dan kalau Anda nggak tahu apa kelebihan Anda, ini kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil, kalau cuma satu yang bisa Anda ambil di obrolan singkat kita malam ini, mungkin ini yang bisa Anda pertimbangkan. Coba cek, Anda tuh jagonya di mana? Anda kekurangan Anda itu apa sih? Bagaimana jika sebenarnya kekurangan Anda itu adalah kelebihan Anda juga? Karena saya mengakui kalau diri saya kreatif, tapi di saat yang bersamaan saya mengakui juga kalau kreatifan saya itu adalah sebuah kekurangan saya karena saya pinter sekali menciptakan skenario, kreatif banget menciptakan skenario yang isinya berupa ketakutan. Cerita yang sering saya ceritakan di sini adalah ketika saya naik mobil, kemudian one way dari sebelah kiri, saya nggak lihat traffic dari sebelah kanan, ada motor di sebelah kanan saya. Ketika saya belok ke kanan, motor di sebelah kanan saya teriak. Kemudian kami minggir, dia minggir, saya minggir. Jarak saya dengan motor itu nggak terlalu jauh. Tapi ketika saya apa ya, mendekati motor itu nanya keadaannya, di kepala saya sudah pinter sekali menciptakan sebuah skenario. Saya harus bawa dia ke rumah sakit. Saya harus bayar apa namanya keluar biaya untuk membayar rumah sakit. Saya harus minta maaf ke orang tuanya. Belum lagi mungkin saya harus berurusan dengan pihak berwajib. Tapi sampai sana apa yang terjadi? Si orangnya bilang nggak apa-apa Pak, saya cuma teriak doang. Setelah saya minta maaf, kita sama-sama melanjutkan perjalanan. Tapi bis itu saya stres karena itu tadi pintarnya otak saya untuk menciptakan skenario yang isinya penuh dengan ketakutan. Oleh karena itu saran saya kalau bisa eh, ada sebuah pepatah yang juga sering saya omongkan di sini. Eh, Otak itu kalau jadi tuan sangat 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 menakutkan, tapi kalau jadi pelayan sangat 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 menyenangkan. Kalau jadi pelayan siapa tuannya? Yaitu kesadaran. Cara ngetesnya gimana? Instagram menurut saya adalah sosial media adalah apa, cara yang oke, cara yang seru untuk eh, memperhatikan bagaimana liarnya otak kita. Coba deh Anda lihat postingan orang, terus Anda perhatikan. Habis itu gue mikirin apa sih? Itu entah gila nih orang like-nya banyak banget. Apa namanya? Kalau gue kok apa postingan like-nya dikit banget. Coba Anda perhatikan apa namanya kreatifnya otak kita itu. Dan itu menurut saya adalah sebuah latihan dan cara yang paling mudah ketika si otak itu sudah mulai kreatif menciptakan apa ya suara-suara
biasanya ada dua, ada rasa, ada suara, ada visualisasi apa namanya film di kepala kita. Anda bisa bawa lagi ke saat ini sekarang, yaitu rasakan tempat duduk yang Anda duduki, Anda rasakan apa namanya tarikan dan hembusan nafas Anda. Itu cukup untuk, oh ini menarik ya, skenario otak kita. Nah kalau dari pendekatan non duality ya, tolong jangan pernah percaya apapun yang otak kita katakan. Karena itu tadi otak kita biasanya melebih-lebihkan dan juga eh, yang dilebih-lebihkan itu adalah yang sifatnya ketakutan, sifatnya separasi, sifatnya lack, rasanya kurang gitu. Jadi don't trust your mind, apa namanya, pertanyakan semuanya dan juga berlatihlah kesadaran. Karena kesadaran itu menurut saya eh, yang paling bijak untuk melihat semuanya dari eh, point of view yang lebih space. Karena otak kita eh, dia sangat zoom in dengan yang namanya penderitaan dan kadang kreatif untuk membuat kita menderita dengan skenario yang belum tentu benar adanya. Itu tadi. Oke, itu adalah pembuka dari saya. Sebelum kita masuk ke slide, kira-kira space apa yang saya bisa menjadi, energi apa yang bisa kita rubah sehingga ketika Anda selesai ikut Zoom Free Masterclass ini, Anda akan lebih enjoy dalam melihat kondisi yang sedang Anda. Belum tentu selesai masalahnya, tapi Anda bisa melihat apapun yang sedang Anda alami dari sisi yang lebih nurturing, yang lebih membuat Anda antusias di kehidupan ini. Oke, ini ada chat. Saya tidak ada kekurangan, Pak. Saya hanya punya kelebihan berat badan. Oke, kalau sebenarnya mengenai, oke ini menarik nih, Eni. Thank you, thank you. Jadi tadi pagi apa namanya, saya iseng banget keliling Bandung dan apa namanya cari coffee shop gitu ya. Tutup semuanya. Kecuali ada beberapa yang apa namanya eh, yang cukup besar seperti Starbucks dan sebagainya. Coffee shop artisan itu pada tutup mungkin tadi malam mereka pada apa ya tahun baruan ya. Nah, ketika saya pindah dari satu coffee shop yang tutup ke coffee shop yang lainnya, di Google Map tuh buka gitu ya, tapi ternyata udah tutup. Lagi tutup gitu. Nah, ketika saya jalan, saya lihat orang-orang sedang lari pagi. Lari pagi dan nggak tahu ya ini sebenarnya kita juga punya potensi sama jadi jangan jangan lihat saya gimana gitu ya. Karena kalau Anda hadir malam ini sebenarnya Anda juga punya potensi yang sama jadi ketika saya jadi banyak yang lari gitu ya. Nah ketika yang lari itu membuat saya happy, saya tanya ke dalam diri saya, kok saya happy nih? Ada apa ini? Oh, ternyata kesadaran saya mengatakan bahwa orang yang lari pagi itu, yang barusan lewat itu, dia memang happy dalam melakukannya. Dia tidak melihat ada yang salah dengan dirinya dan olahraga itu adalah cara untuk quote unquote menyembuhkan. Dia sedang happy melakukan olahraga itu. Nah, ketika yang setelah itu selesai terus ada yang lewat lagi kayak ada yang sakit di dada bagian kiri saya. Kemudian saya tanya, loh, kok ini ada pain? Ada apa ini? Em, oh ternyata orang yang sedang olahraga tadi sedang berfungsi dari ada yang salah denganku. Aku harus olahraga karena di tahun 2024 ini aku harus melangsing. Tapi dari cara pandang itu tadi dia melihat ada yang salah dengan dirinya. Di eh, grup eh, The Power of Question, gratitude kita udah sampai 179 member ya di The Power of Question itu. 2 hari yang lalu nggak salah. Saya mewanti-wanti teman-teman di grup itu untuk itu free group teman-teman yang belum bergabung nanti Anda bisa gabung linknya akan saya kasih di sini. Jadi saya minta kepada teman-teman kalau ingin berubah cek dulu energinya apakah ada yang salah dengan Anda ingin berubah atau Anda melihat dari sisi aku punya potensi yang besar, perubahan apa lagi yang aku bisa lakukan dengan niatan bukan melihat dari yang salah, tapi apa lagi sih yang belum aku gali di sini. Pertanyaan yang biasanya saya tanyakan ke dalam diri saya untuk melihat apakah saya berfungsi berkreasi dari rasa Right, oke. salah atau dari rasa antusias adalah saya gunakan pertanyaan ini. Kalau tidak ada yang salah denganku, kalau aku berhenti melihat yang salah dengan diriku, kira-kira karya apa yang akan aku hasilkan hari ini? Itu pertanyaan itu cukup membuat saya untuk berhati-hati. Apakah saya action ini, misalnya olahraga, dari melihat ada yang salah dengan tubuh saya, artinya saya perlu nge-gym untuk melakukannya, atau karena saya penasaran potensi apa lagi sih yang akan bermunculan ketika saya mengangkat beban sekian kilo misalnya. Nah,
itu menarik karena saya lagi apa namanya lagi rutin angkat beban ya. Ketika saya berfungsi dari ada yang salah denganku, aku nggak pede, aku perlu angkat beban untuk menambah ototku, itu capeknya luar biasa. Tapi ketika saya berfungsi ke gym dengan tanya kira-kira potensi apa lagi sih yang akan bermunculan ketika aku mengangkat beban eh, seberat sekian gitu, itu kayak bodinya happy. Kenapa? Yang pertama adalah melihat yang salah dalam diri saya, yang kedua melihat apa sih potensi yang sudah saya punya yang akan bermunculan ketika saya gali dengan pendekatan ini. Nah, em, itu yang mungkin ingin saya minta kepada Anda cek ketika Anda action, ketika Anda berkarya, ketika Anda olahraga, ketika Anda apa lagi ya? Oh, ketika Anda pindah ke ingin eh, eh, cari pekerjaan baru, apakah Anda sudah gratitude dengan pekerjaan yang sekarang dan Anda merasa puas dan ingin menggali potensi yang lebih besar atau di pekerjaan sekarang Anda merasa sebel, lihat muka bos Anda juga sebel, artinya Anda ingin mencari pekerjaan atau perusahaan yang baru. Yang kedua ini sangat tidak saya sarankan. Kenapa? Karena kalau Anda berubah dari law vibration, kalau kita menggunakan pendekatan law attraction ya, Anda di tempat yang baru, misalnya ada pindah pekerjaan baru, anda di pekerjaan yang baru pun karena vibrasi Anda rendah akan didatangkan problem dan tantangan yang sama. Jadi pindah doang, penderitaannya sih tetap gitu. Pak Rahmat, antara energi dan keinginan overlapping, bagaimana membedakannya? Energi dan keinginan overlapping. Contohnya seperti apa nih? Apa yang terjadi di state Anda sekarang? Antara energi dan keinginan overlapping. Oh, antara energi dan keinginan. Oke, antara energi dan keinginan overlapping. Jadi gini, menarik. Bagus-bagus, Paulin. Pertanyaannya. Eh, Keinginan. Jadi gini, ada sebuah statement yang menarik dari Buddha ya. Buddha pernah mengatakan eh, sampai orang bisa melepas keinginannya, dia akan bahagia. Intinya seperti itu. Sampai dia melepaskan keinginannya, eh, dia akan bahagia. Dan ini akan kita gali banyak banget nanti di Malang. Namun untuk pembukanya di retreat kita di Malang, karena memang dan ini adalah hasil penelitian dari seorang profesor PhD yang sudah saya rangkum sehingga kita tidak lagi karena banyak apa ya awal tahun ini orang-orang sedang berfungsi dari yuk bikin apa namanya target kemudian goals gitu ya. Nah nanti kita akan melakukan pendekatan yang berbeda di Malang nanti. Intinya adalah eh, pastikan Anda eh, gini, kebanyakan orang keinginan itu dijadikan sebuah keharusan. Sekali lagi, keinginan itu dijadikan sebuah keharusan. Sampai Anda menjadikan keinginan itu adalah sebuah pilihan, Anda tidak, Anda akan tetap masih terpenjara dari apa namanya kemelekatan itu. Jadi eh, sampai sekali lagi, sampai Anda bisa merubah keinginan Anda itu menjadi sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan, Anda akan terpenjara di overlapping tadi. Karena karena sem- saat semuanya menjadi pilihan, itu tuh enak banget energinya. Misalnya buat buku, aku harus buat buku. Kan. Tapi eh, apa nih pilihan yang tersedia untuk menggali potensiku? Oh, salah satunya buat buku. Yuk kita buat buku. Itu kita akan lebih antusias sampai kalau dibandingkan kita, aku harus buat buku untuk memaksimalkan potensiku. Ya, jadi itu, Pauline. Saya nggak tahu apakah ini sesuai dengan pertanyaan Anda. Oke, sip. Proses kayak abis pacaran putus sakit hati, dendam belum selesai udah jadian. Cuman ganti nama tapi kalau sama tapi same old same problem bahkan kadang lebih parah. Ya, em, ya. Hmm, mengenai relationship jadi gini Gary Douglas dari Access Consciousness ini mungkin ada teman-teman Access ya mungkin nanti ketika Anda dengerin podcastnya mungkin pernah mengatakan ada dua hal yang ketika orang bisa selesaikan itu akan kehidupannya akan lebih berbeda yaitu dari sisi relationship and money. Eh, di relationship misalnya jadi mungkin agak kemana-mana tapi nggak tahu ya saya selalu ketawa-ketawa kalau ngelihat sejarah relationship saya. Apa namanya eh, jadi dulu saya di boarding school waktu waktu SD jadi saya dan orang tua saya udah jauh
maksudnya orang tua saya kerja di kabupaten, saya di Kota Madia karena nggak ada sekolah yang bagus di kabupaten. Jadi saya di Kota Madia dan kemudian mungkin udah mulai kelihatan nakalnya sama orang tua saya dikirimlah ke boarding school dan isi boarding school itu laki-laki semua. Jadi 3 tahun SMP saya di boarding school dan ketika saya SMA saya masuk ke sekolahan yang mix laki dan perempuan. Saya nggak bisa ketemu perempuan. Jadi kalau saya lagi duduk, terus ada perempuan yang datang, duduk di samping saya keringetan. Sampai diketawain satu kelas gitu kan. Terus di kuliah saya bilang, mau masuk kuliah nih, saya bilang, aduh nggak bisa begini, hancur nih gua nih. Akhirnya saya beli buku. Itu salah satu investasi buku yang menurut saya sangat membantu saya, yaitu John Gray, Man from Mars, Man from Mars and Woman from Venus. Di buku di buku itu sangat membantu saya mengerti relationship dari cara pandang berbeda, yaitu eh, relationship itu seperti Anda bawa gelas, pastikan gelas Anda penuh dan meluap. Nah, luapan itu yang Anda bagi ke orang. Kebanyakan orang dari sisi relationship itu bawa gelas kosong, terus pasangan Anda bawa gelas kosong. Akhirnya pas ketemu, masing-masing minta, tolong dong isi gelas saya. Dan yang lain juga, yang satunya lagi minta, tolong dong isiin gelas saya. Karena masing-masing kosong, biasanya berantem isinya. Oleh karena itu, John Gray meminta kita untuk, yuk, happy dulu. Dan saya dulu belum tahu happy happy dulu tuh gimana, saya belum tahu. Tapi ketika saya menggunakan kesadaran, saya baru menyadari bahwa happy-nya kita, orang-orang yang bergerak dari kesadaran yang hadir malam ini adalah mengekspresikan potensi dalam diri. Karena saat Anda mengekspresikan potensi dalam diri Anda sudah happy, gelas Anda penuh, sehingga ketika Anda bertemu dengan orang, ini menarik ya. Kalau gelas Anda penuh, biasanya Anda akan ditarik dengan orang-orang yang gelasnya penuh juga. Kalau gelas Anda kosong, Anda akan ditarik dengan orang-orang yang gelasnya kosong juga. Karena sekali lagi, kalau dari pendekatan energi, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. So, Anda tanya dulu ke dalam diri Anda. Apakah gelas Anda penuh atau gelas Anda kosong? Anda lihat orang-orang yang Anda tarik di kehidupan Anda. Apakah orangnya rata-rata vampir energi, selalu meminta energi dari Anda, atau ketika orang-orang yang datang ke Anda itu ketika ketemu isinya, yuk kita create apa lagi nih? Kita bisa menciptakan apa lagi nih? Kalau dari yang kedua artinya gelas Anda sudah penuh, tapi kalau Anda masih menarik vampir-vampir energi di kehidupan Anda, bisa jadi gelas Anda sendiri sedang kosong. Ingat ya, tidak ada yang salah dan benar. Oke, kalau Anda sudah bermain-main bersama, berkembang bersama, kita tidak melihat dari salah dan benar, tapi kita melihat dari apakah ini masih works buat Anda atau sudah saatnya kita menggunakan cara pandang berbeda. Dan ingat, cara pandang yang kita pegang sekarang itu bisa berubah besok. Karena satu-satu yang permanen di kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri. Itu adalah sebuah hikmah dari pandemi yang sangat-sangat saya gratitude datang di kehidupan kita karena menyadarkan saya untuk nggak pernah berhenti untuk berubah. Karena saat saya berhenti untuk berubah, entah saya merasa diri saya udah keren, itu akan menjadi limitasi di kehidupan hari. Ya, karena saya lihat di pandemi banyak banget perusahaan-perusahaan hancur karena mereka udah beranggapan aku bisa melewati ini. Kita nggak perlu berubah. Waduh, itu adalah sebuah cara pandang yang sangat-sangat tidak disarankan. Oke, saya juga ketawa banget lihat resep saya. Iya betul. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting energinya? Dan buat teman-teman, kenapa saya selalu bertanya? Karena bertanya ini membantu kita untuk men-challenge asumsi yang kita punya mengenai diri kita. Em, jadi meditasi ada, jadi oke, meditasi itu adalah sebenarnya artinya mengenal diri kita sendiri. Nah, meditasi ini banyak pendekatannya. Ada meditasi tutup mata, tarik nafas, ada meditasi bernama walking meditation. Walking meditation itu sebenarnya adalah menggunakan pertanyaan. Karena pertanyaan itu sifatnya menarik fokus kita ke saat ini sekarang. Karena Anda sedang dengerin apa namanya orang aneh ini sedang ngomong, me maksudnya, itu kan Anda sedang lompat ke masa depan. Ntar aku habis ikut Zoom ini mau pesan apa ya makan malam. Atau Anda ke masa lalu, apa namanya ke siang tadi. Apa ya? Kok kayaknya apa namanya? Aku sakit perut nih gara-gara tadi kemarin malam makan daging banyak pas tahun baru misalnya gitu. Jadi Anda tidak benar-benar di saat ini sekarang pikirannya. Eh, yang menyebabkan menurut Harvard University, Universitas Harvard menemukan bahwa 46,9% masa aktif manusia pikirannya ke masa depan dan masa lalu yang membuat
dia tidak bahagia karena masa depan isinya biasanya penuh dengan ketakutan, masa lalu isinya penuh dengan penyesalan. Nah, cara termudah untuk membuat Anda bahagia sebenarnya mengarahkan fokus Anda ke saat ini sekarang. Nah, meditasi yang paling mudah tanpa harus Anda tutup mata adalah dengan menggunakan pertanyaan. Itu kenapa grup The Power of Question dibuat. Itu sebenarnya untuk mengakses rasa bahagia Anda dengan lebih mudah. Karena itu tadi, mempertanyakan semua asumsi. Karena otak kita, sekali lagi kalau kita kembalikan ke depan, otak kita kan pinter banget menciptakan ketakutan. Nah, pertanyaan tersebut mempertanyakan, men-challenge asumsi tadi, sehingga Anda akan lebih lega. Karena rata-rata ketakutan yang kita ciptakan itu fantasi, nggak real, atau ada di masa depan. Saat ini, apakah Anda sedang merasakan apakah bahaya itu akan datang? Enggak kan? Karena Anda sedang di kamar Anda sedang mendengarkan Zoom ini. So, uh, sering-seringlah bertanya. Tidak perlu di free masterclass ini, tapi di setiap saat Anda gunakan pertanyaan sehingga Anda men-challenge asumsi-asumsi yang otak Anda kreatif banget menciptakan. Oke, ada lagi yang pengen di-shifting energinya. Apa yang muncul kesadarannya? Malam Pak Rahmat. Halo Dinda. Ya, Pak Rahmat mau tanya. Tadi soalnya Ya. saya ada kesadaran yang muncul ketika Pak Rahmat, ini kayaknya saya pertama kali seumur hidup dengar itu. Pak Rahmat bilang bahwa kelebihan kita kemudian bisa jadi, ternyata itu jadi kekurangan kita juga gitu. Yes. Yaitu, ya itu kayak kreatif ternyata ya itu kreatif bikin masalah, kreatif bikin Ya, asumsi dan lain sebagainya. Nah, ini ada eh, kliennya udah kenalan, tapi besok kayaknya dia masih baru mau ngobrol ya. Dia menurut saya kenalnya sama sahabat si klien ini. Nah, si klien ini bermasalah dalam beberapa aspek kehidupannya, tapi memang dia eh, umur 25 tahun sudah meraih PhD-nya. Jadi ya, sangat pintar ya. gitu. Nah, tapi akhirnya si teman ini si sahabatnya yang dari kecil dia bilang kayak karena dia pintar banget itu deh akhirnya 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 semua jadi masalah di Hmm. kehidupannya itu jadi banyak banget masalahnya karena dia sangat kaya, sangat pintar. Nah, itu kan kelebihannya kan, Pak, yang Ya, ya, disebutkan tuh ya, dia sangat amat kaya dan sangat amat pintar, ya. sangat ganteng, sangat ini. Jadi akhirnya kayak, tapi justru kayak hidupnya sangat bermasalah. Nah, itu kok menarik banget tadi kayak langsung terkait gitu, Pak. Apa mungkin iya, saya download langsung dengan kepintarannya, maksudnya dia pintar akhirnya berasumsi ini itu, akhirnya dia separasi dan lain sebagainya, akhirnya magic nggak ada, kesadaran tuh nggak masuk karena ya Hmm. logik dan otak ya Pak yang jadi tuannya atau Ya. gimana tuh Pak? Oke, sebenarnya saya nggak tahu. Yang mengenalkan Dinda ke orang ini adalah temennya ya. Iya, temennya dia, jadi sahabatnya dia dan sudah jadi klien saya. Oke, oke. Iya, Nah, ini menarik. Hmm, oke, oke. Jadi sebenarnya Dinda juga perlu jadikan semua informasi yang didapatkan dari temannya ini adalah sebuah informasi saja karena ya, kadang dia ngelihatnya nggak netral juga, tapi dari sisi teman ya, dan ingin ngebantu lagi. Itu sudah banyak yes. apa namanya lapisan-lapisan point of view yang nggak clear. Jadi tolong jadikan saja itu adalah sebagai interesting point of view. Dan ketika kamu benar-benar Dinda benar-benar ketemu sama klien ini, Anda dari sisi yang benar-benar netral Oke, dan oke. Oke, besok besok yang paling gede itu adalah pesimisnya dia ya, bukan pesimis tapi lebih kepada bener takut. nggak sih gitu ya. Kalau Oh ya, itu energi yang muncul, di receive aja adjustment itu karena yes. apa namanya, ini bakal bakal suruh nih pertemuan Anda dengan dia. Eh eh eh, nggak tahu Kak Dina selalu narik yang ganteng-ganteng ya. Jadi Ah, iya Pak. Udah gitu Pak. Terus sebenarnya ini juga masalah receiving loh ya Pak buat saya. Karena begitu saya lihat profilnya ternyata Dirut, pokoknya sebuah perusahaan yang sangat-sangat settle kayak eh, nggak, ini kalau saya di zaman dulu pasti udah mundur teratur udah kayak Dirut bener tanyanya sama gue iya enggak iya saya nggak bisa deh nggak layak. Nah tapi kan saya ini lagi belajar dari Pak Rahmat dan kemarin saya iya. baru nulis menerima itu wah bener-bener bener-bener semesta bercanda ya besoknya datang ya nih orang ya gitu.
Gary Douglas juga juga mengatakan sesuatu yang membantu saya untuk lebih ease dalam memfasilitasi klien. eh, Mayoritas ini Dinda dan teman-teman di sini yang mungkin sudah mulai terima klien ataupun berhubungan atau lagi presentasi project gitu ya. Tolong sadari rata-rata orang berjalan di kehidupan ini selalu melihat kekurangan dirinya. Jadi apapun jabatan mereka, walaupun Anda punya judgement, dia udah gini dah gitu, mereka rata-rata berjalan di kehidupan ini dengan membawa rasa kekurangan. Nah, disinilah kita, Hmm. orang-orang yang bergerak dari kesadaran, untuk men-challenge asumsi itu. Itu kenapa orang-orang datang ke kita ya. Kenapa orang-orang curhat ke Anda? Karena Anda kan nggak punya judgement. Anda kayak kayak pohon yang rindang gitu ya, membuat orang-orang tuh senang berteduh sama Anda. Apalagi di root, apalagi orang yang punya jabatan tinggi. Itu kan biasanya, ini menurut co-creator, co-founder dari Airbnb, kenapa kebanyakan leader sedang berfungsi dari sikut sana, sikut sini, dari rasa takut. Itu tadi karena mereka lonely dan merasa semua orang ingin menjatuhkan dia. Dan Ya, disinilah sekali betul itu lagi Pak. fungsi kita, fungsi Dinda untuk menjadi space buat buat dia gitu. Anda aman di sini, yuk kita lihat cara pandang yang baru yang berbeda apa. Apa yang muncul Dinda dan teman-teman? Iya tadi Pak, ada lonely separasi itu Pak yang saya Mhm. rasakan. Karena Ya. memang yang dituliskan dia, jadi kan baru nulis ya Pak ya. Terus Hmm. kayak itu kalimat pertamanya adalah semua orang meninggalkan saya. Emang Ya, itu ya, memang. ya, Iya, itu ya, bener banget Bu Rahmat. Itu yang dia ya, tuliskan adalah kayak eh, pokoknya ketika saya baik, saya semua orang maksudnya oke ke saya. Tapi kalau saya misalnya butuh bantuan atau kesusahan atau kena musibah apapun, dia ini hmm, lagi kena musibah kan Pak. Jadi ya, dia kena lagi kena musibah dan kayaknya dia dalam 4 hari ke depan akan menghadapi pertemuan untuk penyelesaian hal itu di ya, dia. ya, Jadi dia kayak pengen ngobrol aja ya. Mungkin bener Pak Rahmat untuk dapat space-nya gitu kan. ya, Walaupun si temannya, tolong Mbak ya dibantu. Ya benar kalau temennya membantu. Tapi kan kalau saya melepaskan dari saya iya iya. Tapi di ya, saya kita space apa beri space seperti Pak Rahmat bilang supaya tidak terus-terusan dihakimi dan ya, semakin merasa ditinggalkan gitu. ya, Iya sih Pak, dia benar memang gitu kalimatnya. Saya ya, merasa sendirian semua meninggalkan saya. ya, ya, ya. Apa saya temani Pak? Kalau itu gua nggak tahu ya. Itu itu gua itu udah beda lagi tuh. Kayak ini kayak cuman Pak Rahmat yang ngerjain kita kalau tiba-tiba jawab kita kita bengong. Nah, tapi gini Dinda ya, kamu kamu perlu acknowledge bahwa yang dia cari adalah energimu. Jadi kamu nggak perlu apa ya, cari informasi di luar. Kamu tinggal balik aja ke dalam. Oke. Ya, dan ini dan berhenti, dan ini untuk semua ya, berhenti kita ingin menemukan solusi buat klien kita. Karena kalau kita ingin mencari solusi, artinya kita menjadikan problem ini real. Kalau kita Hmm. kalau di sini kita kan udah berbicara mengenai energi kan. Eh, Bagaimana jika nggak ada yang real? Bagaimana jika semuanya bisa dirubah? Bagaimana jika apa namanya? eh, kalau kalau misalnya Dinda atau teman-teman di sini itu masih ingin cari solusi, artinya Anda sedang berfungsi seperti layaknya orang kebanyakan. Kan mereka datang ke Anda karena udah pusing kan dengan orang kebanyakan. Mereka pengen sesuatu yang energetically apa ya, Berbeda. empowering, antusias Iya. gitu ya. Jadi eh, fungsi Anda adalah berfungsi dari pertanyaan, bukan berfungsi dari mencari solusi. Tapi oke, dari ini gimana langkahmu ke depan seperti apa? Kalau cara pandang seperti itu membuat kehidupanmu berbeda. Itu fungsi kita, men-challenge ketakutan dari orang ini sehingga dia akan mendapatkan kesadaran dengan sendirinya gitu. Pak Rahmat, itu Pak Hmm, Rahmat bener banget yang bilang ya. kalau masalahnya itu belum tentu real. Itu kan masih 4 hari ya Pak ya? Yes. Maksudnya belum tentu itu terjadi. Jadi ini pernah terjadi sama salah satu klien saya yang lain. Dia Ya, terlilit hutang pinjol puluhan ya, juta. Terus ya, dia telepon ke saya, kita fasilitasi kan kebetulan saya dapat fasilitasi dari Pak Rahmat yang money and debt itu Pak Rahmat. ya, ya, Nah, itu kan saya juga terima kasih banget. Itu saya juga berikan insight-nya ke dia, saya sharing ke dia. Terus abis itu dia karena udah mulai shifting ke Joy, dia mulai dapat duit. Tahu nggak para mata apa yang terjadi? Dia mau bayar itu, lembaga pinjolnya bangkrut, Pak, nggak bisa diubah. Jadi nggak, jadi nggak ada, Pak. Itu nggak ada. ya,
ya, lembaga pinjol ilegal. Jadi kan ya, akhirnya problemnya langsung hilang, Pak. ya, ya. Sampai dan akhirnya ini adalah sebuah kontribusi juga buat dia. Sekarang dia punya uang kan? Betul. Oh Ya, iya, ya, iya, iya betul. ya, Akhirnya dia punya uang. Itu sih ya, Pak. Berarti terima kasih Pak Rahmat udah disadarkan bahwa ya belum tentu juga yang 4 hari itu akan terjadi. Kita nggak pernah tahu apa yang bisa shifting. Begitu kita punya point of view baru kan Pak Rahmat. ya, Besok ketika ketemu. ya. Dan minta dia untuk berhenti separasi. Ya itu. Artinya apa sih kontribusi aku dipanggil ini? Bagaimana jika ini bukan sebuah masalah? Bagaimana jika ini akan membawa aku ke level greater? Nggak tahu Iya. ini orang bakal gede sih dan ini adalah pintunya dia. This is my interesting point of view ya. Oh ya. Iya Pak Rahmat. Udah gede mungkin bakalan greater banget karena mungkin dia Ya. awakeningnya di sini juga ya Pak. Ya, nah ini bagus kata-katanya. Gede di sini bukan dari bagaimana realita ini ya, bukan lebih banyak mobil, lebih besar jabatan enggak, tapi Hmm. dia semakin mengenal dirinya gitu. Melalui Anda, melalui Dinda. Itu keren banget menurut saya. Oh. Oke, oke, Pak Rahmat. Nanti saya sharing deh, Pak, kalau setelah berfasilitasi bagaimana. Oke, sip. Keren, keren, keren. Just keep Oke, being you, jadi Dinda seutuhnya nggak perlu jadi orang lain. yes. Oke. Hmm, Siap, Pak Rahmat. Nanti saya Sami-sami. kabar-kabari. Makasih ya, Pak. Sami-sami, sami-sami. Tapi itu benar, Pauline. Pak. Ya, Kalau nggak narik yang ganteng, narik yang cantik loh, Pak. Beneran yes. sampai. Wah, Ya, iya, kok ya. gini ya lucu-lucu amat. Ya, Yes, karena orang-orang yang merasa dirinya cantik dan ganteng itu adalah sebuah curse fix juga point of karena view. karena dia sedang solid. Hmm. Padahal dia kan nggak hanya ganteng dan cantik ya, dia adalah Tuh. infinite being. Nah, fungsi Dinda untuk ngelepas itu juga dan sadarkan I am-nya dia gitu. Yes, siap, Pak Rahmat. Sami-sami, Thank you, Pak Rahmat. sami-sami, Makasih. sami-sami. Pauline, di saat kita membuat keputusan, bagaimana peran energi saat kita membuat keputusan? Apakah energi memberikan signal langkah yang harus kita ambil atau energi hanya menggambarkan perasaan, keinginan yang ingin kita dapatkan? Oke, dalam mengasih volume pertanyaannya keren. Jadi di saya em, magic and miracle only happen when we make decision, when we make choice. Saat saya mengambil sebuah keputusan, keajaiban bermunculan. Nah, banyaknya salah kaprah orang-orang yang bermain energi itu nunggu entah itu momen yang tepat, keputusan yang tepat, dan dia beranggapan nanti deh magic and miracle happen dulu, baru gue ambil keputusannya. Cerita yang sering saya ceritakan di sini adalah ketika klien saya ingin buat bisnis catering itu ditunda 2 tahun dan saya sebagai seorang fasilitator tidak berhak nyuruh-nyuruh. Eh, saya hanya tanya, oke dari kondisi ini keputusan apa yang mau ambil? Nah setelah 2 tahun dia mengambil keputusan, udahlah aku ambil keputusan kecil, yaitu dia eh, survei alat-alat catering. Nah ketika sampai di tempat catering itu dia ketemu dengan teman lamanya dan mereka sedang mempertimbangkan untuk co-create. Sudah kayaknya malah co-create membentuk usaha catering bareng-bareng. Nah, ini Pauline dan teman-teman tidak akan terjadi kalau si klien saya ini masih ngepuling energi doang kerjaannya. Jadi saya mohon maaf buat teman-teman yang udah bermain-main energi, itu keren sih, tapi energi keajaiban itu akan bermunculan setelah kita mengambil sebuah keputusan dan tidak mengambil keputusan juga adalah sebuah keputusan sebenarnya. Jadi tidak ada salah dan benar. Saran saya Pauline, eh, in action miracle happen. Yes, any ambil keputusan kecil dan kalau keputusan ini tidak sesuai dengan rencana Anda, yuk ambil keputusan yang lainnya. Karena sampai sekarang saya menyadari bahwa kehidupan adalah serangkaian keputusan. Tidak ada keputusan dan benar dan salah, yang ada adalah sebuah keputusan gitu. Jadi em, ya saya nggak tahu apa yang bermunculan di situ Pauline dan teman-teman. Sami-sami Pauline. Oke, apalagi yang pengen di shifting energinya silahkan. Tanya Pak Rahmat. Halo, ya, monggo. Halo, Ya, selamat tahun baru semua. Pak Rahmat, kalau di ya, Loa itu kalau nggak salah kan eh, menganggap sesuatu itu sepertinya sudah bisa dapat atau kita kita dapatkan ya, sesuatu gitu kan. Sedangkan ya, energi yang kita pelajari dan sering Pak Rahmat sampaikan itu ketika kita punya apa eh, anggapan ya, bahwa kita sudah mendapatkan sesuatu, ya, justru energinya itu sudah
terbayar atau hilang. Ya, Ini eh, seperti apa Pak Rahmat ininya? Apa namanya? Penjelasannya. Terus mana yang kira-kira bisa oh, light ya, ya kita gitu. ya, ya, ya. Oke, Terima kasih Pak. keren pertanyaan. Jadi ada dua nih pendekatannya. Law Attraction mengatakan seolah-olah kamu sudah mendapatkannya, energi itu berjalan. Dan kemudian dan dulu saya pernah bercerita mengenai lunas energi, yaitu ketika Anda misalnya ingin buat kelas, berhenti sudah beranggapan akan banyak orang yang ikut kelas Anda, sehingga pemasukan dari kelas tersebut Anda sudah bayangkan mau belanja apa, mau belanja apa, mau belanja apa. Yang mana eh, yang kedua itu mematikan alur energi. Nah, di Law of Attraction yang mengatakan bahwa bayangkan dulu kalau Anda sudah mendapatkannya, itu dari sisi energinya space, yang mana berfungsi dari pertanyaan. Jadi, jangan pernah berhenti menggunakan pertanyaan. Tanya, 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 tanya. Karena kalau sudah masuk ke asumsi, karena law attraction yang sudah seolah-olah sudah mendapatkannya pun itu dari cara pandang gimana ya? Karena law attraction, jadi dulu saya menggunakan cara pandang law attraction seperti itu. Tapi dan itu penuh asumsi, penuh ingin mengontrol segalanya. Dan ini lagi kebanyakan orang-orang menggunakan law attraction dari level kesadaran yang seperti itu. Nah, karena sepanjang perjalanan level kesadaran saya sudah meningkat, saya melihat law attraction itu kayaknya ada yang kurang, yaitu melepaskan ekspektasinya dengan tetap menggunakan pertanyaan. Nah, jadi akhirnya sama, Pak, dengan apa yang saya sampaikan mengenai hati-hati dengan lunas energi. Lunas energi itu biasanya isinya penuh dengan asumsi, dan dan untuk menghindari lunas energi kita tetap perlu menggunakan pertanyaan. Nah, dan juga dan akhirnya law attraction saya yang dulu dengan asumsi dan sekarang yang penuh dengan kesadaran itu lebih apa ya? Energinya lebih bermain-main. Kalau dulu serius banget saya menggunakan law attraction. Pokoknya hari ini yang terjadi harus ini. Kemudian saya gunakan apa namanya, jadi law attraction yang saya gunakan dulu pendekatan dari Michael Lucier. Jadi ada apa yang kamu inginkan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu inginkan, dan kemudian yang terakhir adalah hmm, kok saya lupa ya, karena sudah jarang pakai. Jadi intinya penuh dengan kontrol yang dulu. Tapi yang sekarang law attraction-nya adalah melepas. Jadi kayak tadi, eh, universe, apapun yang terjadi hari ini, I'm ready. Itu law of attraction versi saya sekarang. Karena kalau saya masih berfungsi dari asumsi, saya pingin itu, saya pingin ini, controllingnya masih gede, vibrasinya rendah, dan yang didatangkan biasanya hal-hal yang sifatnya problem. Karena karena begini ya, untuk mendapatkan sesuatu perlu diciptakan permasalahan untuk bisa dilewatinya, sehingga ketika permasalahan itu lewat saya baru berhak mendapatkan itu gitu. Itu adalah law attraction versi dulu. Sekarang saya bagaimana jika saya nggak apa namanya, saya tidak perlu melakukan sesuatu. Bagaimana jika sekarang saya sifatnya memilih? Oke, ini agak unik energinya, tapi itu tadi, sekarang saya lebih berfungsi dari law attraction versi receiving. I'm receiving everything, the good, the bad, the ugly, the magic, the miracle. Law attraction versi dulu, saya hanya mau yang baik-baik saja. Sekarang saya siap menerima semuanya. Karena siapa bilang di balik masalah itu adalah, siapa bilang eh, masalah itu yang salah dan berkah itu yang benar. Bagaimana jika di balik berkah, kalau saya nggak menggunakan pertanyaan penuh dengan asumsi, malah ada masalah di belakangnya. Jadi, nah ini hanya akan bisa terjadi kalau Anda tidak lagi berusaha untuk mengendalikan semuanya. Karena sesuatu yang sifatnya infinite, kalau mau diterjemahkan dengan sifatnya finite, itu akan buat Anda stres. Tapi ketika Anda menyadari, oke, aku nggak bisa mengendalikan semesta yang infinite ini ya. Bagaimana jika aku juga berfungsi dari infinite, yaitu dari I am-ku? Karena kita adalah infinite being juga. Deepak Chopra pernah mengatakan, kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia,
bukan manusia yang sedang belajar menjadi makhluk spiritual. Jadi untuk bisa memahami atau mendapatkan kesadaran dari bagaimana semesta ini berfungsi, yuk sadari diri Anda, angkat diri Anda dari manusia biasa menjadi apa namanya spiritual being. Caranya bagaimana? Yaitu dengan kesadaran. Tolong cek dalam diri, apakah aku adalah manusia biasa atau aku sebenarnya adalah infinite being? Mana yang lebih light, apa namanya, energinya di Anda, gitu. Gimana Pak? Apa yang muncul di sini kesadarannya atau teman-teman silahkan. Berarti poinnya di pertanyaan yang kita pakai ya Pak ya. Yes. Berhenti berasumsi, tolong gunakan Ya, pertanyaan kan? Ya. Karena sekali lagi keajaiban itu hanya akan bermunculan saat kita terus asking question. Asking question, asking question, asking question. oke. Bujur Pak Rahmat. Bujur Pak. Oke, ada lagi yang ingin di-shifting energinya? Bentar, saya lihat slide-nya dulu. Pak, saya dong Pak. Monggo, monggo, monggo. Silahkan. Pak, ini pengalaman saya pribadi ya Pak. Ya, Karena begitu saya mungkin dulu dalam keraguan-raguan kita selalu untuk melangkah itu kan ada ketakutan ya Pak. Tapi setelah yes. belajar kesadaran itu sadar bahwa semesta itu akan mendukung kita kalau kita sudah memilih gitu loh. Nice. Keren, keren. Jadi Yes. lah pilih dulu aja gitu. Ya, Karena begitu pilih terus dilanjutkan dengan pertanyaan ya. itu munculkan maka itu semuanya kayak disusun rapi gitu loh Pak. Jadi nggak Yes. ada ekspektasi apapun hanya melangkah aja. Nah mungkin untuk tahun yang sesuai dengan tema ini mungkin orang cuman ingin aja atau mau tapi tidak berani memilih mungkin itu ya Pak ya yang tepat ya Pak ya. Iya, yes. Ini Iya adalah iya iya. itu benar ya Bu Yolanda. Mic drop, yes. Ini sebenarnya penyebab kenapa orang nggak berkembang dan kenapa teman-teman di sini sudah melangkah jauh. Sekali lagi kita tidak lebih baik daripada orang-orang ya sekali lagi. Namun inilah perbedaan kita dibandingkan orang-orang. Dan kenapa kita ingin diterima di realita ini, yang mana realita ini nggak pernah ngambil sebuah keputusan. Sifatnya menyalahkan aja di luar. Padahal kalau kalau mereka mengambil keputusan, mereka kan seperti kita kok. Kehidupannya berubah. Keren Bu Yolanda, keren banget ini kesadarannya. Thank you. Yes. Dan yang uniknya lagi karena di akses itu kan 91% pikiran pasien emosi itu bukan punya kita. Jadi kebayangkan Pak, itu 91% Yes, kita tuh kemana gitu loh. Itu nggak kita yes, yes, sadarin gitu loh Pak. Jadi yes. itu yang akhirnya kita unik karena emang kita nggak memilih ke kanan, kita ke kiri aja karena orang Ya, 91% ke kiri, kita ke kanan. Itu mungkin yang menarik yang muncul di tahun wow, 2024. wow. Yes, ini keren Ya banget. ya Wow, ya ya. wow, wow. Keren, keren. Emang Thank you, Yolanda. pertanyaan dan kesadaran terus berani memilih melangkah aja. Ya, Kecil aja melangkah pasti ya, pasti akan disupport. Nah, orang tuh takut banget untuk melangkah karena kalau saya gini, orang belum melangkah kok kamu penuh ketakutan, coba dulu aja gitu. Toh kalaupun melangkah nanti salah, kan kita bisa bertanya lagi. Contoh misalnya, kita mau pergi ke satu tempat, kita nggak tahu, kita kan jalannya aja dulu, nanti ada satpam kayak nanya ini iya, apa di mana alamatnya kan gitu ya. Itu sih yes, yang paling simpel ya Pak ya, cara yes. menerapinya ya Pak ya. Itu Wow, sih. wow. Keren banget ini. Yes. Eh, Thank you Pak. Ya, thank you Bu Yana. Kalau kita kaitkan dengan akses juga, Gary mengatakan bahwa dan ini Anda bisa dapatkan di podcast ya. Kalau misalnya Anda apa namanya, siapa sih Gary gitu? Coba cari akses consciousness Gary dulu. Atau tanya teman-teman akses di sini. Eh, dia pernah mengatakan banyak orang itu sedang terjebak di em, bertanya, sedang terjebak di apa namanya pool energi. Jadi akses tuh punya game namanya bermain-main energi, akustical and electrical energi. Dan tool akses juga adalah menggunakan pertanyaan. Namun kebanyakan orang terjebaknya di sini, berhenti di pertanyaan. Padahal prioritas atau level yang paling tinggi adalah mengambil sebuah keputusan. Dan kalau teman-teman yang sudah bermain akses mungkin jadi fungsinya pertanyaan apa? Pertanyaan itu fungsinya untuk menipiskan kabut sehingga pilihan yang cuma satu jadi banyak kelihatan. Nah, tetap yang paling utama seperti kata Bu Yana tadi, ambil keputusan gitu.
Karena sekali lagi saat keputusan diambil akan bermunculan realitanya, akan bermunculan keajaibannya, akan bermunculan em, kemungkinan-kemungkinan gitu. Jadi dan ini tidak hanya berlaku untuk teman-teman akses ya, tapi untuk teman-teman yang bermain-main energi lainnya. Ini yang saya perhatikan, saya sudah belajar modalitas ini Pak, energi juga sih. Tapi kok saya duduk di rumah sambil nonton Netflix, kok nggak datang ya rezeki? Ya karena lu nggak ngambil keputusan. Tapi katanya bahasa yang paling 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 penting adalah energi. Di realita ini kebetulan masih dibutuhkan action. Dan bagaimana nggak membosankan hidup kita kalau kita nggak mengekspresikan potensi kita. Dan action yang dimaksud di sini bukan sifatnya ekstravaganza gede banget. Enggak. Seperti tadi klien saya yang ngambil sebuah keputusan kecil, survei peralatan catering aja. Itu dia kayak menciptakan keajaiban hanya dengan langkah kecil. Jadi action yang di sini yang saya maksud adalah inspire action. Action yang Anda benar-benar happy dalam melakukannya dan tidak butuh motivasi. Yaitu sangat-sangat kecil. Kalau pengen rutin lari pagi, pastikan Anda mengambil sebuah keputusan tidur itu pakai kaos kaki lari. Ini kedengarannya menggelikan, tapi ini hasil penelitian dari Profesor B.J. Fogg dari Stanford. Em, apa namanya? Pastikan em, target Anda di tahun 2024 ini dikecil-kecilkan, dipotong-potong kecil gitu sampai Anda nggak membutuhkan motivasi untuk melakukannya. Rutin beli pagi, yuk apa namanya sepatu larinya Anda taruh di samping tempat tidur, Anda sudah pakai kaos kaki lari. Sehingga Anda nggak butuh motivasi lagi. Anda terus gue cari dulu deh sepatu gue di mana kaos kaki. Nggak itu karena itu tadi motivasi nggak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah kebiasaan kecil rutin. The power of choice, yes. Ada lagi yang muncul di sini kesadarannya? Halo Pak Rahmat, Halo, selamat malam. ya saya ingin tahu pendapat dari Pak Rahmat. Saya pernah Ya, mendengar ada tipe orang itu yang dia tipe langit, di mana dia orang yang lebih banyak ide gitu ya. ya, Eh, ada orang tipe bumi, dia itu lebih banyak eksekusinya, tapi kurang ide, kurang lebih begitulah. Nah, ya, ini berkaitan dengan hal itu. Terus kalau berkaitan tentang kesadaran, misalkan ada orang yang jadi sadar dia tipe yang mana, apa ya. itu nanti nggak terjebak dengan labeling ke diri sendiri gitu? Terus gimana mengatasi? Oke. Em, oke, kesadaran eh, oke, untuk kasus ini kesadaran yang muncul di saya adalah dari pendekatan non-duality. Pendekatan non-duality mengatakan bahwa kita adalah semuanya. Kita adalah orang yang penuh ide dan kita adalah orang yang nggak punya ide. Ini cukup membantu kita untuk tidak mendefinisikan siapa kita, tapi kita siap menerima semuanya. Karena banyak orang sekarang, dan ini lagi saya tekankan ke dalam diri saya, saat saya tidak tahu apa-apa, di saat yang bersamaan, saya siap menerima semuanya. Sekali lagi, di saat saya menyadari kalau saya nggak tahu apa-apa, di saat yang bersamaan, saya tahu semuanya. Jadi di retreat berkembang bersama ini ada beberapa ide yang bermunculan akhir-akhir ini. Setelah saya berhenti untuk mengontrol, aku pengen ngasih tahu sesuatu, tapi aku nggak tahu apa yang gue pingin ya, gitu ya. Karena saya merasa teman-teman udah apa ya, udah mau untuk bermain-main bersama saya. Artinya saya harus eh, mengetahui semuanya sehingga saya bisa ngasih tahu teman-teman ini. Itu kan betapa sombongnya diri saya ya. Maksudnya saya merasa tahu semuanya gitu. Akhirnya saya nggak tahu apa-apa. Tapi ketika saya menyadari, bagaimana jika aku nggak tahu apa-apa? Di saat saya bilang kepada diri saya, kalau saya tuh nggak tahu apa-apa sebenarnya, malah semesta mendownloadkan begitu banyak informasi buat teman-teman nanti di retreat di Malang. Dan ini kayak menyadarkan saya untuk udahlah Rahmat lu nggak usah sok tahu gitu. Lu jadi karena ini Nikola Tesla itu yang akhirnya paten dia mengenai radio diakui sebelumnya siapa gitu ya, dan Nikola Tesla nggak diakui tapi eh, setelah saya lupa tahun berapa paten penemu radio itu sebenarnya Nikola Tesla, dia mengatakan sebenarnya karya saya itu adalah bukan punya saya tapi saya mendownload kebijaksanaan dari semesta dan saya hanya berfungsi sebagai frekuensi radio. Artinya apa? Saat dia menyadari kalau dia tuh nggak tahu apa-apa, di saat yang bersamaan dia siap menerima semuanya. Nah, saya nggak tahu Mas, Pak Umar, gimana? Apa yang muncul di sini kesadarannya?
Pak Umar, silakan. Apa yang muncul di kesadaran Anda dari statement tadi? Ya, jadi intinya Iya seperti berarti itu. kita, Ya, jadi intinya kita bisa di dua-duanya gitu ya. ya, Tanpa melabeling, kita ya, itu bisa punya ide yang banyak dan bisa punya eksekusi yang banyak juga. ya. Dan tolong berbaik hatilah dengan diri Anda ya. Karena bagaimana jika Bu Yolanda pernah mengatakan sesuatu yang keren banget di sama Uin waktu itu. Eh, Wah, retreat Malang jadi ini. Terus Bu Yolanda ngomong, ya karena sudah waktunya. Itu tuh beautiful banget. Eh, ini di saya juga. Misalnya saya lagi bikin blog. Terus saya mandek. Kalau dulu saya maksakan diri saya. Kamu ini fasilitator nggak ngerti, pokoknya judgement ke saya tuh ngeri banget karena saya paling jago menghakimi diri saya. Ini yang saya akui karena saya tadi kreatif kan. Namun di saat yang bersamaan saya tuh kreatif banget menghakimi diri saya. Itu yang saya akui dari diri. Nah, namun setelah saya bilang, oke, ini belum waktunya nih. Akhirnya saya ngopi dulu. Saya ngepel rumah dulu. Tiba-tiba saat mau ngepel itu, tiba-tiba, ini idenya. Akhirnya saya eh, ke laptop lagi. Jadi, bagaimana jika belum waktunya? Bagaimana jika Anda terima kondisi itu? Dan menariknya, ketika Anda menerima kondisi itu, Anda akan bermain-main energinya. Nggak penuh dengan sesuatu yang serius. Karena sekali lagi, serius itu karena energi menurut saya hanya aktif saat Anda bermain-main. Tapi ketika serius banget, susah menerima kontribusi dari semesta. This is my interesting point of view. Ada lagi Pak Umar atau teman-teman yang muncul kesadarannya? Oke, itu aja Pak. Makasih. Yes. Oke, apa yang muncul kesadarannya dari apa yang sudah kita bahas malam ini? Ada lagi? Belum? Oke, kita masuk ke ini dulu ya. Dan eh, dulu ketika saya mengatakan diri saya adalah seorang coach, itu saya melewatkan sebuah potensi besar, yaitu wisdom of the room. Jadi kalau sekarang ketika saya memfasilitasi, itu teman-teman kalau pernah datang ke kelas saya, fasilitas saya biasanya memanfaatkan lagi kebijaksanaan dalam ruangan tersebut. Kalau dulu itu biasanya gue yang paling tahu, karena gue udah belajar ini, paling itu, gue yang paling tahu. Artinya gue harus ngasih tahu orang-orang yang ada di sini dari versi gue gitu ya. Lemes, sampai selesai acara, biasanya saya capek, 2-3 hari saya nggak bisa ngapa-ngapain. Karena semuanya energi dari saya. Tapi ketika saya sekarang menyadari, bagaimana jika saya nggak tahu apa-apa, tapi di saat yang bersamaan saya bersedia menjadi semuanya, akhirnya saya menggunakan kebijaksanaan dari ruang itu. Karena yang saya yakini sekarang, keyakinan saya sekarang adalah eh, orang-orang yang datang, yang bermain-main bersama saya nanti di Malang nanti, ataupun yang malam ini nggak kebetulan. Gimana, kenapa nggak saya memanfaatkan energi itu? Akhirnya oke, dari Anda gimana pendapatnya? Apa yang bermunculan energi? Jadi semuanya beautiful banget bermain gitu. Kayak kayak energinya tuh kayak seru gitu. Semuanya saya aktifkan energinya sehingga berkontribusi satu sama lain. Dibandingkan saya harus menjadi coach. Bukan artinya coach salah nggak ya, tapi di saya coach yang pengertian coach itu semuanya harus dari saya. Itu menurut saya sayang banget. Karena kenapa nggak saya menggunakan kebijaksanaan ruang yang ada, yang hadir saat itu, yang nggak kebetulan datang bermain-main bersama gitu. Oke, jangan percaya saya, selalu percaya kesadaran Anda. Pak Rahmat, Yes, Pak, kalau ini kebetulan tanggal 1, ya, ini kan awal-awal tahun ya, ya, dan biasanya orang pun disibukkan oleh target tahun ini mau ya, ngapain. ya. Istilahnya ada juga yang punya mimpi-mimpi dalam kehidupan kita masing-masing gitu kan. Ya, Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk halo target, Pak. tapi kita membuat target tapi Ya, dengan is joy and glory. Itu ya. kira-kira apa saja Pak yang di perlu dilakukan atau dibuat untuk Oke, menghadapi yang tahun ini gitu. oke. Terima Bapak kasih Pak. sudah ya, Bapak sudah masuk ke do. Saran saya sebelum do, be dulu.
Jadi cara yang paling mudah adalah untuk masuk ke B atau ke energetically. Karena kalau kita sudah hadir malam ini di sini sama-sama, kita menyadari bahasa yang paling tar adalah energi. Daripada kita do yang penuh dengan signifikan, kenapa nggak kita menjadi B dulu energinya? Nah, B dulu energinya ini menjadi apa? Yaitu pastikan target Anda adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan. Sekali lagi, jadikan target Anda ini adalah sebuah pilihan, bukan sebuah keharusan. Karena ujung-ujungnya apa sih kita punya target? Bahagia kan ya? Ujung-ujungnya apa sih sebenarnya kita punya target A, B, C, D itu apa sih ujungnya? Bahagia kan? Nah, bagaimana kita daripada kita bergerak dari do, kenapa nggak kita langsung ke ujungnya, B-nya dulu? Karena bahagia adalah B, be the happy energy. Jadi Anda loncat dulu menjadi energi bahagia, dan kemudian Anda akan tahu nanti apa yang perlu saya lakukan untuk menjadi bahagia. Karena kalau eh, apa apa yang perlu saya lakukan setiap hari untuk menjadi bahagia, itu artinya Anda akan bergerak dari bagaimana realita ini berfungsi. Yaitu aku harus bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian. Bagaimana jika aku mengakses energi bersenang-senang dulu dan nanti yang dunya adalah pilihan, sesuatu yang aku lakukannya tuh sudah senang duluan. Jadi ada namanya gifting and receiving sama give and take. Gifting and receiving adalah, oke ini karena saya lagi kangen nama ibu saya, jadi saya ngomongin aja. Jadi saya ngasih hadiah ke ibu saya dengan harapan ibu saya akan mengucapkan terima kasih. Tapi mungkin karena ibu saya saat itu lagi sibuk dengan pikirannya, ketika saya kasih hadiah itu ibu saya lupa nggak ngucapin terima kasih ke saya. Saya kecewa. Artinya saya bergerak dari give and take. Saya ngasih sesuatu dengan harapan saya dapat sesuatu dari ibu saya. Jadi siklusnya terhenti, nggak full. Nah, ketika siklus itu nggak full, saya sakit hati. Itu give and take. Nah, gifting and receiving adalah eh, saya bersyukur karena saya punya rezeki untuk beliin ibu saya hadiah. Kemudian saya lihat ibu saya masih sehat, saya bersyukur sekali. Saya kasih hadiah itu ke ibu saya. Kalau ibu saya kasih ucapan terima kasih, saya terima. Tapi kalau nggak ngucapin terima kasih pun nggak apa-apa, karena saya sudah full. Karena saya sudah bahagia dalam mengasihinya. Karena saya ada rezeki dan saya lihat ibu saya sehat. Jadi gifting and receiving itu siklusnya udah penuh. Give and take siklusnya berhenti. Saya hanya akan bahagia ketika saya mendapatkan sesuatu. Nah, saran saya untuk teman-teman di sini yang sudah bergerak dari kesadaran, tolong gunakan gifting and receiving. Anda sudah bersenang-senang dalam create your life. Sehingga apapun semesta yang mau berikan ke Anda eh, udah nggak relevan lagi. Dikasih sukses juga, thank you. Dikasih belum sukses juga, nggak apa-apa karena gue udah bahagia. Karena kita nggak tahu ya, Bill Gates mengatakan akan terjadi pandemi yang lebih besar lagi. Jadi kita nggak tahu, kita nggak tahu juga kalau Korea Utara nanti kirim rudalnya kan nyasar ke Indonesia, kita nggak tahu juga masa depan seperti apa. Jadi pastikan saat ini sekarang, Anda duduk ini, Anda udah bahagia. Apapun, gratitude dengan Anda yang punya. Kemudian akui pencapaian Anda di 2023, sekecil apapun tolong diakui. Dan apalagi ya, ya itu yang muncul di saya seperti itu. Gimana Pak? Apa yang muncul kesadarannya? Cukup jelas Pak Rahmat. Terima kasih. Sami-sami, sami-sami. Thank you udah datang ya karena eh, saya bisa mendownload informasi ini karena kesadaran Anda juga. Jadi apa yang saya sampaikan ini relevan buat Anda. Em, jadi tolong sertakan klaim bahwa eh, informasi ini apa ya bermanfaat buat Anda ya karena Anda hadir. Aku yang menciptakan sehingga si Rahmat ini bisa mencerocos ini gitu. Tolong klaim itu karena itu tadi saya hanya mendownload apa yang sedang kita butuhkan sama-sama di sini. Jadi tolong klaim ini bisa terjadi karena Anda hadir di sini. Oke, apalagi yang muncul kesadarannya? Belum? Oke. Kita masuk ke ini dulu ya. Oke, ini ada sebuah buku, saya lupa penulisnya, nanti saya kasih ya. Jadi dia dia bilang adalah The Power of Not Knowing. Um, The Power of Not Knowing menurut saya sangat-sangat sangat relevan apabila kita gunakan di usaha kita di tahun 2024 ini untuk menciptakan kehidupan kita. Pertama adalah orang-orang yang berfungsi dari aku tahu segalanya itu akan mengambil sebuah action dari cara-cara yang dia anggap itu udah benar. Bagaimana jika kita adalah infinite being? Kita bisa menjadi semuanya. Anda bukan profesi Anda sekarang ya.
Anda bukan pegawai swasta, Anda bukan fasilitator, Anda adalah infinite being. Nah, saat Anda kembali lagi menjadi infinite being, Anda akan ketemu banyak cara. Cerita yang sering saya ceritakan di sini ketika ada klien saya yang seorang pegawai swasta, dia minta difasilitasi untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Ketika sama semesta dijawab dari bosnya yang ingin mencari rumah kontrakan dan dia bilang ke dia, bosnya bilang ke dia, nanti kalau ada yang cocok, gua kasih bonus. Terus dia jawabannya, aduh maaf Pak, saya nggak ngerti yang beginian gitu. Namun ada sesuatu di situ kan, akhirnya ditanya ke saya. Akhirnya saya bilang, loh kamu kan yang minta sama semesta untuk didatangkan kemungkinan rezeki. Siapa yang menjadikan ini solid? Limitasi semestakah atau kamu sendiri mengenai asumsi mengenai dirimu? Nah, setelah dia tidak lagi berasumsi kalau dia hanyalah pegawai swasta, melainkan dia adalah infinite being. Akhirnya dia bilang kepada bosnya, saya carikan Pak, dicariin pilihan dan kemudian dipresentasikan ke bosnya, bosnya ada yang cocok, akhirnya bosnya kasih bonus ke dia. Nah bonus ini nggak akan terjadi kalau dia masih punya definisi kaku kalau dia adalah pegawai swasta. Bagaimana jika kita bisa menjadi semua yang diperlukan energinya saat ini? eh, em, em, Access consciousness punya cara pandang who am I today itu adalah clearing setiap pagi ya. Ini access consciousness. Non duality apa namanya mempunyai cara pandang siapa kita? Who am I? Siapa kita sekarang? Bagaimana jika kita adalah infinite spiritual being? Jadi banyak modalitas-modalitas yang bergerak dari kesadaran yang saya perhatikan mempunyai cara ada garis merah di sana, yaitu mengingatkan kita kalau kita adalah energi, kalau kita adalah infinite being, kalau kita adalah spiritual being. Problem yang kita sedang alami sekarang karena kita sedang berfungsi kalau kita adalah human, kalau kita adalah finite, orang yang terbatas. Menariknya, Albert Einstein pernah mengatakan, kalau Anda berusaha untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara yang sama saat Anda menciptakan permasalahan tersebut, Anda bisa jadi orang gila. Karena Anda kan sudah permasalahan yang Anda cipta, permasalahan sedang Anda alami kan Anda ciptakan dari otak Anda kan. Terus Anda berusaha untuk menyelesaikan dengan otak Anda juga. Waduh, pertama lama, level stres tinggi, dan saat Anda berfungsi dari kesadaran, seperti Dinda tadi, bagaimana jika ini bukan permasalahan? Bagaimana jika otak kita lah yang bilang kalau ini adalah sebuah masalah? Gitu. Nah, the power of not knowing itu sebenarnya kembali ke kesadaran kalau kita sebenarnya nggak tahu apa-apa. Namun di saat yang bersamaan kita siap menerima semua. Ini 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 nggak hanya kata-kata mutiara ya, tapi kalau Anda grasp energinya, Anda akan kembali menjadi infinite lagi gitu. Karena kalau kita berusaha, aku harus tahu ini, harus tahu itu, Anda akan kembali menjadi finite, terbatas. So, yang saya tawarkan malam ini adalah pilihannya di tangan Anda. Apakah Anda mau ke kesadaran kalau Anda adalah makhluk yang nggak terbatas, infinite, atau Anda kembali tetap berada di kondisi kalau kita adalah terbatas, gitu. Oke, kalau nggak percaya coba diperhatikan. Kalau saat Anda pergi ke suatu tempat, itu kan rasanya lama ya. Tapi kalau balik lagi ke rumah Anda, rasanya cepat. Kenapa? Karena saat Anda pergi itu penuh dengan, tapi saat Anda pulang, ya asik nih pulang. Happy gitu. Happy itu adalah sebuah indikasi kalau kita sedang berfungsi dari kembali ke state kita yang energi tadi. Gitu. Oke, sejauh ini kesadaran apa yang muncul? Our perception shape our reality. Cara pandang kita menciptakan kondisi yang sedang kita alami sekarang. Oh, Peter Ralston. Ya, The Power of Not Knowing. Sorry, The Power of Not Knowing? The Power of Knowing, yes. Em, Richard Richard Feynman ya, itu adalah seorang scientist dan dia mengatakan bahwa em, gimana ya? Kehidupan apa hal-hal yang kita rasakan sekarang itu hasil dari pertanyaan, hasil dari ketidaktahuan yang diikuti oleh pertanyaan dan muncullah barang-barang yang kita nikmati sekarang. Contohnya apa? Pesawat itu kan hasil dari pertanyaan kan, hasil dari tidak tahu diikuti dengan pertanyaan, diikuti oleh action. Contohnya pesawat tadi, Wright bersaudara. Aduh, gua nggak tahu gimana ya caranya. Dari nggak tahu gimana caranya supaya bisa pindah dari dia dia punya cara pandang. Kayaknya ada cara lain deh untuk bisa pindah dari satu kota ke kota lain lebih cepat. Tapi nggak tahu caranya. Tapi dia mempertanyakan itu dan akhirnya mereka berdua menciptakan pesawat terbang.
em, siapa? Almarhum Steve Jobs. Kayaknya seru ya. Eh, Kalau bisa menciptakan sebuah produk yang tidak niru BlackBerry, terus nggak punya tombol smartphone, terciptalah Apple. Jadi bagaimana jika dari ketidaktahuan itu Anda akan mempertanyakan semuanya, Anda akan malah berkarya. Banyak orang yang nggak berani menciptakan sesuatu karena sudah merasa tahu, ah susah, ah ribet, ah gue kan bukan dari keluarga yang mampu gitu. Banyak asumsi yang diawali dari rasa sok tahu, yang mana menurut Peter Larson eh, berhenti untuk apa ya, berfungsi dari Anda tahu. Bagaimana jika dan Albert Einstein sendiri sudah mengatakan ya, imajinasi lebih penting dari ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Sesuatu yang sifatnya ilmu pengetahuan itu terbatas banget, dan dan imajinasi itu nggak terbatas. Dan Albert Einstein ketika bingung dalam menyelesaikan sebuah rumus, dia biasanya tidur siang dulu karena dia menyadari eh, yang sifatnya tidak terbatas itu akan dipicu dari subconscious, tidur siang, sehingga dia bisa menyelesaikan rumusnya. Tapi kalau dia ngotot ngerjain rumusnya tadi, itu kan hanya sifatnya terbatas dari ilmu pengetahuan. Bagaimana jika saatnya sekarang kita menyadari ada sesuatu yang sifatnya tidak terbatas, yang saat kita berfungsi dari receiving, yang saat kita berfungsi dari asking question, itu akan membuat kehidupan kita kayak seru gitu, nggak terprediksi. Itu kenapa itu tadi seperti yang saya ceritakan, saya udah nggak lagi menggunakan law attraction berusaha untuk mengendalikan semuanya, tapi saya menggunakan law attraction dari sisi receiving. Oke semesta, em, terima kasih karena saya masih diberikan kesempatan hidup hari ini. Let's play. Apapun yang kau mau berikan kepadaku hari ini, I'm ready. Gitu. Oke, kesadaran apa yang muncul? Oke, Pak ya, Rahmat, ya silakan. nggak cuma mau sharing aja, tapi setelah Pak Rahmat pernah memberitahu saya tentang the power of not knowing itu benar-benar waktu itu Pak Rahmat kalau nggak salah dia di book club kayak kita tidak tahu apa yang terbaik untuk klien kita, itu Yes. kan. Itu saya terapkan dan itu benar-benar udah melepas stres. Itu yang pertama ya Pak Rahmat. Jadi kayak Ya. kan biasanya kita stres duluan ya karena kita ngerasa harus tahu apa jawaban yang akan kita berikan untuk klien kita Ya. biar kelihatan bagus, pinter dan dapat direkomendasikan sehingga ia repeat kembali. Wah, udah banyak banget sih itunya Yes. Yes. ekspektasinya. Nah, Yes. terus sejak Pak Rama bilang kayak saya nggak tahu nih apa yang terbaik buat klien kita gitu kan. Terus Ya. kita melibatkan semesta aja gitu Ya. buat kita melibatkan semesta aja buat berkontribusi bareng-bareng. Sejak saat itu tuh bener loh Pak, nggak tahu gimana caranya, entah itu dari dia sendiri, entah itu dari download atau gimana pun, pokoknya jalan keluar itu apa pilihan-pilihan Ya. possibilities itu bukanya dan gak cuma satu terus sangat banyak sampai orang itu kayak kebingungan karena semuanya bagus semuanya maksudnya dia tuh kayak bikin dia expand gitu. Ya. Itu saya benar-benar merasakan Pak the power of not knowing itu Ya. karena sometimes kadang-kadang kalau misalkan yang kita ngerasa udah tahu harus tahu itu bahkan dia cerita saya nggak konsen sama cerita dia karena saya sibuk abis ini aku jawab apa ya gitu. Yes. Yes. Yep. Yep. Itu Yep. abis ini aku mau jawab dia apa ya Ya. dan belum lagi pembuktiannya kayak biar kelihatan canggih biar kelihatan Ya. keren. Aduh, Ya. Ya. banyak banget dan akhirnya itu pressure banget. Tapi kalau kita asking question, tanya, pasti nggak lama tuh download sih para Rahmat apalagi nanyanya Yes. iseng ya para Rahmat. Gitu Yes. pasti nggak lama download dan akhirnya eh, seperti kata C. Yolanda, tepat pada waktunya sudah waktunya dapat jawabannya gitu. Yes. Iya para Rahmat. Yes. Bahkan Yes. even termasuk fasilitasi. Jadi yang tadi yang si mas-mas itu, mas-mas ganteng itu harusnya Baik. malam ini Muhammad jam 8 malam. Ya. Tapi dengan cara apapun saya kan pengen ikut kelas ini. Tiba-tiba dia belum bisa sampai rumah. Akhirnya diubah ke jam 9 pagi. Ya, ternyata Yes. memang memang belum waktunya kan. Berarti Ya. karena malam ini kita mau diskusi keren banget. Gitu sih Ya. Pak Rahmat. Jadi saya ngerasain banget the power of not knowing. Dan Ya. asking question aja lempar gitu. Terus downloadnya tepat banget pada waktunya. Dan lebih Yes. expand. Lebih greater Pak hasilnya. Ya. 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 Ya.
Dan yang dibutuhkan sebenarnya Dinda dan teman-teman adalah kehadiran kita seutuhnya. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh klien kita, oleh teman curhat kita. Cuman kita hadir doang di situ. Be the space, dan eh, tolong jangan masuk ke space-nya dia, tapi undang ke space-nya kita. Itu sebenarnya itu sih yang dibutuhkan orang-orang. Em, dan kita punya potensi itu. Rata-rata yang datang di sini yang saya perceive, Anda udah mulai menyadari berhenti jadi healer, tapi mulai bergeraklah dari inspire. Karena kalau healer itu tadi, lihat teman kita di dalam lubang, terus kita turun ke lubang tersebut, terus dua-duanya bingung. Kita keluarnya gimana dari lubang ini? Tapi kalau dari inspiring other people, kita kasih dia tangga, tali, terus kita berikan keputusan di tangan dia, kapan dia mau naik. Kita tetap terus melangkah karena Dinda dan teman-teman di sini kan kita kan bukan fasilitator, kita kan bukan praktisi akses, tapi kita adalah infinite being yang berkaryanya salah satunya adalah jadi fasilitator, praktisi akses, ibu rumah tangga. Itu karena banyak orang sedang dari kebalikannya, aku adalah ibu rumah tangga, artinya aku nggak bisa ngapa-ngapain. Dibalik dong. Kalau kamu adalah infinite being, happy-mu tuh dari ibu rumah tangga, bisa jadi apa, bisa jadi apa, bisa jadi apa, gitu. Jadi berhenti mempunyai eh, apa ya, ini identitas yang kaku mengenai diri Anda. My interesting point of view adalah problem yang Anda miliki sekarang karena identitas kaku yang Anda miliki mengenai siapa diri Anda. Dibalik, I am infinite being, um, apapun yang sedang aku alami ini, it's not real. This is only interesting point of view. Interesting point of view ternyata sebelum dari akses saya sudah dengerin dari Dan Harmon ya. Nanti saya kasih linknya. Jadi, oh ternyata orang-orang yang bergerak dari kesadaran itu menggunakan cara pandang itu ya dari apa namanya, sesuatu yang nggak real. Karena kalau kita masuk dari sesuatu yang real, itu tadi semuanya jadi signifikan. Dari eh, yang sebenarnya bisa dirubah itu jadi semakin kaku, semakin solid, semakin jadi batu. Yang tadi kemungkinannya untuk dirubah eh, makin masih besar kemungkinannya, tapi karena kita lihat ini problem, ini salah, judgement yang kita punya. Oh, sama ini juga berhenti mengirimkan energi korban kepada teman Anda, kepada klien Anda. Karena dia semakin kita dorong energinya itu, dia mau naik itu semakin susah. Jadi itu kenapa kita disarankan untuk bergerak dari ketidaktahuan, karena akan mengarahkan kita melihat klien kita, teman curhat kita dari kondisi yang netral. Itu Energi korban itu maksudnya kasihan gitu, Pak. Oh, kasihan, kasihan. terus Ya. apa namanya, ada yang salah dengan orang ini, ih sayang banget Hmm. ya, itu dulu gue banget tuh, ih sayang banget ya, gue tahu potensi, ya Setuju, Pak. Oh, itu ya, Pak ya. kita kita di sini tahu banget potensinya orang, tapi perlu kita ikuti dengan pertanyaan yang kedua, ini orang mau nggak gali potensinya, jadi Anda nggak habisin waktunya buat orang ini gitu. Karena saya dulu begitu, gue tahu potensinya gede, terus gue mau bantu dia, ya lah, saya lupa dengan pertanyaan yang kedua, ini orang mau nggak gali potensinya. Karena gitu, Hmm. karena itu tadi kadang kita menghabiskan waktu kepada orang-orang yang nggak mau berkembang. Karena kita beranggapan kalau ini orang berkembang, eh, kita akan berharga. Kita mengkaitkan kebahagiaan diri kita dengan orang yang nggak mau berkembang ini. Sedangkan orang-orang yang siap berkembang, yang lagi nunggu perhatian kita itu nggak kelihatan. Karena kita Oh, iya. beranggapan, oh ini mudah banget nih. Nggak. Ini yang susah nih. Yang susah nih. Kalau ini gue rubah, gue berharga nih. Ada pembuktian dirinya ya, Iya, Pak, di iya, situ ya. iya, 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 iya. Iya. Iya, kayak ngerasa itu tantangannya gitu sama kayak zaman dulu kalau relationship kayak itu kan bad boy kalau misalkan dia bisa jadi hero untuk si bad boy itu dia Aku bisa bisa berubah. merubah dia gitu ya. Ya, dia sekarang udah jadi setia kalau cuma sama aku itu kan ya. Ada. Padahal ada yang gampang, yang setia, baik, nggak bad Ya, boy, rasanya malah ya. nggak pernah ditolak. Oke, oke. Iya, Pak Rahmat. Iya, Pak Aduh, Rahmat. seru, 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 seru. Iya, Pak Rahmat. Oh, Pak Rahmat. Hmm, Tadi kayaknya Pak Rahmat kangen sama ibu ya, Pak Rahmat. Nggak tahu ya, tadi kenapa sebelum saya ikut ini, saya ya. tiba-tiba pengen banget ganti profile picture saya sama ibu saya. Saya Seru, coba-coba. seru. Aduh, saya ganti profile picture WhatsApp saya yang sudah kayaknya udah hampir setahun deh, Pak Gak Rahmat. pernah dirubah ya.
Iya, nggak pernah diubah, tiba-tiba cari yang sama mama ah, gitu parah. Terus saya ngelihat ada satu truk bawa ibu-ibu pakai topi-topi lebar, mereka kayak buruh ibu-ibu gitu loh Pak Rama. Terus Ya, kayak ya, ya. ya, terus kayak perasaan saya ada haru biru lah di sana tentang ibu-ibuan ini. Ternyata Pak Rama belum gitu barusan. Aduh, Aduh. lucu-lucu terkoneksi banget. Iya, ini yang dimaksud dengan connected awareness. Jadi kita sudah Oh, tahu satu sama lain eh, kejadian ini mungkin, dan ini mungkin topik ini relevan ya buat buat ada beberapa teman kita yang sedang asking ini, dan dengan kekuatan dia menciptakan kelas ini. Gitu. Jadi tolong akui kalau we are the creator of everything, the good, the bad, the ugly, the magic, the miracle, kita yang menciptakan. Kak, ini ada rekamannya kan Pak ya, kelas Ada, ini? ada, ada. Iya ya, Bisa soalnya kasih. keren banget Pak, keren banget. Thank you, Makasih ya thank Pak you. Rama. Ya tadi ibu saya baru ngirim kalau dia lagi nyanyi di acara temennya gitu kan. Terus, oh ini tuh penyebab saya dulu waktu kuliah suka ngeband. Ternyata ada penyebabnya ibu saya ternyata. Udah dalam darah ya Pak ternyata. Udah ada lah. Kalau 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 ayah saya, padahal ayah saya orang Batak. Orang Batak kan senang nyanyi ya sebenarnya. Iya. Dia bilang mending gue push up dibandingkan nyanyi kata ayah saya. Tapi ibu saya tuh suka narik ayah saya, terus mereka nyanyi di depan, terus ayah pada kayak malu-malu gitu ibu saya yang aduh. Oke. Anyway, ada lagi yang pengen di-shifting energinya? Belum? Oke. Current belief. Ini yang kenapa not knowing itu penting? Karena kita sedang membawa belief yang oke. Ini menarik sih. At least buat saya. Penelitian dari Dr. Bruce Lipton dan Dr. Joe Dispenza. Ini adalah dua orang yang seru banget kalau bicara mengenai genetik subconscious. Ini yang saya ikuti dan mungkin teman-teman juga eh, sering ikutin dia ya. Jadi dia mengatakan bahwa usia 1 sampai 7 tahun adalah usia yang sangat aktif, yang subconscious kita itu terbuka banget sehingga apapun yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita itu langsung masuk ke bawah sadar kita. Jadi usia 1 sampai 7 tahun. Nah, kebanyakan orang sedang berfungsi di kehidupan ini masih membawa cara pandang mereka yang mereka dapatkan waktu mereka 1 sampai 7 tahun. Mungkin ada orang yang mengatakan di sekitar mereka kalau mau sukses itu harus sibuk, apalagi apa namanya, kebahagiaan itu harus dimulai dari bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian, apalagi uang itu susah dan sebagainya, sehingga saat kita memegang uang atau ada uang kita masih berfungsi dari eh, kita yang usia 1 sampai 7 tahun, takut, lag, apa namanya, ngeri dengan uang dan sebagainya. Dan menurut Dr. Joe Dispenza dan Bruce Lipton, mereka punya kesamaan, itu bisa dirubah kok. Jadi 5 menit sebelum kita tidur dan 5 menit saat bangun tidur itu saatnya kita bisa mereprogram bawah sadar kita. Entah Anda sebelum tidur tolong jangan nonton film-film yang horor, yang menyedihkan, karena itu akan masuk ke bawah sadar kita sehingga besoknya ketika kita berfungsi di realita ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecurigaan dan sebagainya. Saya nggak bilang Anda nggak boleh nonton ya, tapi itu adalah pilihan Anda karena menurut Dr. Joe Dispenza dan Bruce Lipton itu akan masuk ke bawah sadar kita 5 menit sebelum tidur. Jadi saran saya baca buku-buku yang menginspirasi, dengarkan podcast yang menginspirasi. Nggak deh. Apapun itu yang membuat Anda antusias gitu ya. Kita kayak berinvestasi yang profitnya kita ambil di pagi hari atau di pagi hari em, terus terang saya lagi maksa diri saya. Jadi saya juga masih repot nih. Jadi saya selalu naruh handphone saya di ruang kerja sekarang. Karena kalau enggak bangun tidur itu saya langsung ambil handphone, lihat Instagram, lihat Facebook. Yang yang membuat akhirnya karena 5 menit saat bangun tidur itu akan apapun yang kita lihat, dengar dan rasakan akan masuk ke bawah sadar kita. Kalau saya melihat teman gue lagi liburan di Prancis nih, terus oh my God, kemana aja sih? Nggak penting banget ya gue ya, teman-teman gue udah, akhirnya itu masuk ke bawah sadar saya dengan mudahnya. Karena 5 menit saat bangun tidur itu reprogramnya, karena dia bilang gelombang otak gamma, beta, delta, sorry, beta ya. Intinya adalah subconscious kita lagi terbuka dan mudah untuk dimasukin dengan pemahaman-pemahaman. Jadi hati-hati 5 menit saat bangun tidur dan 5 menit sebelum tidur tolong
eh, pertimbangkan. Seminggu ini at least diisi dengan hal-hal yang menginspirasi Anda. Bangun tidur, saran dari Andrew Huberman ya, seorang neuroscience, eh, jangan lihat eh, cahaya buatan, tapi saat Anda bangun tidur, coba buka jendela, lihat sunrise. Karena cahaya alami tersebut akan membuat kita seharian lebih mudah untuk konsentrasi. Kenapa orang susah konsentrasi? Karena dari pagi bangun tidur membuka mata dia sudah lihat artificial light. Kalau Anda langsung lihat cahaya alami, cahaya matahari, Anda akan lebih mudah untuk konsentrasi. Simple, keputusan di tangan Anda. Andrew Huberman, podcastnya keren, YouTube-nya juga keren. Cewek-cewek di sini pasti suka lah. Alpha, yes, thank you. Oh, iya Pauline, sorry sorry, saya belum masukin. Hari ini kalau nggak besok dua-duanya, yang minggu kemarin sama minggu ini. Thank you Pauline udah di diingetin. Oke, yang relevan. Oh, sama ini. Ya, eh, mungkin dari nanti yang lainnya Anda bisa lihat linknya nanti saya kasih di The Power of Question. Banyak orang sedang berfungsi dari aku harus mengambil sebuah keputusan dan keputusannya harus tepat dan sempurna. Ini banyak orang kenapa tidak menciptakan kehidupan mereka karena mereka masih bergerak dari kesempurnaan. Bagaimana jika tidak ada yang namanya sempurna? iPhone ini sampai iPhone berapa sekarang? 14, 15 ya. Kalau mereka bilang aku harus menciptakan sebuah iPhone 1 kan ancur banget ya. Tapi orang-orang masih terbeli. Terus iPhone kedua mulai perbaiki 3, 4, 5 masih. Bagaimana jika kehidupan juga seperti itu? Udahlah, apapun yang ingin Anda karyakan, yuk buat karyanya. Spread, spread, apa? Lempar ke semesta dan berhenti mengejar kesempurnaan. Oke, eh, gaya menulis saya di blog saya dulu blognya Rahmat Habi itu tuh ancur banget. Udah nggak karuan deh gitu ya. 10 tahun kemudian saya mendapatkan DM Instagram yang mengatakan terima kasih ya Bapak blog Bapak itu saya kasih ke teman dan teman saya nggak jadi mempertimbangkan untuk bunuh diri gitu. Itu padahal saya anggap cara menulis saya yang dulu tuh nggak lah eh, nggak banget lah gitu intinya. Nah, bagaimana jika ya berhenti mengejar kesempurnaan karena kesempurnaan cara tercepat untuk menghancurkan kreativitas. Dan kesempurnaan adalah cara Anda menekan diri Anda. Bagaimana jika nggak ada yang sempurna? Bagaimana jika Anda apa ya melangkah terus naik ke atas? Oh, begini ya gayaku dulu. Oh, sekarang gayaku seperti apa? Dan 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 bagaimana jika ini yang saya punya cara pandang juga. Orang-orang sedang menunggu karya Anda, bukan kesempurnaan karya Anda ya. Hati-hati dengan kata-kata saya. Saya nggak bilang orang-orang sedang menunggu karya Anda yang sempurna. Enggak. Orang-orang sedang menunggu karya Anda. Dan orang-orang yang sedang menunggu karya Anda adalah orang-orang di sekitar Anda. Teman Anda, kakak Anda, adik Anda, ibu Anda, ayah Anda. Itu sedang membutuhkan inspirasi berupa energi Anda. Kalau Anda masih ngekepin karena menunggu kesempurnaan, orang-orang ini akan mencari inspirasi dari yang di luar, yang lainnya. Dan bukan saya menghakimi orang lain ya, tapi gimana nggak berbahayanya kalau orang-orang sekitar kita itu mencari inspirasi dari orang-orang yang sedang tidak menggunakan kesadaran. Sosial media, telenovela, film apa ya, film yang isinya dengan penuh kesedihan gitu ya. Bagaimana jika dengan andanya ini yang berkarya dan apalagi Anda sudah menggunakan kesadaran, bagaimana nggak ini akan lebih menginspirasi kehidupan mereka. Intinya adalah daripada mereka mencari contoh-contoh yang ada di luar sana, kenapa nggak Anda yang menginspirasi mereka dengan apapun karya yang Anda hasilkan, gitu. Ini kemana-mana ya pembicaraan kita ya. Oke, em, ini kayaknya poin yang paling penting. Nanti bisa Anda download eh, apa namanya slide ini. Nggak terlalu panjang kok, cuma 7 slide. Dan ini adalah sebuah statement yang lagi saya pegang sekarang. The root of suffering is attachment. Attachment apa? Attachment siapa si Rahmat ini? Ketika saya masih punya pegangan yang kaku mengenai siapa si Rahmat ini, akhirnya saya nggak bisa menjadi apapun yang diperlukan energinya saat itu.
Bagaimana saya bukan rahmat? Bagaimana saya adalah infinite being? Jadi attachment mengenai siapa diri saya adalah penyebab penderitaan saya menurut Buddha. Dan untuk teman-teman yang punya teman-teman di luar sana yang masih terjebak dengan ketakutan mengenai siapa diri dia, nanti Anda bisa undang mereka di event yang mana informasinya ada di berkembangbersama.com, dan di event tersebut nanti kita akan buatkan 30 days day action plan selama 30 hari apapun rencana mereka. Kalau mereka buat buku, nanti kami siapkan sistem untuk membuat 30 hari langkah apa yang perlu mereka siapkan. Untuk latihan meditasi nanti akan kami siapkan 30 hari langkah action plan. Jadi seperti itu di antara pendekatan apa namanya teori-teori kesadaran lainnya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya malam ini, seru banget. Dan em, seperti biasa, disclaimer dari saya, tolong jangan percaya saya. Selalu percaya kesadaran Anda, karena apapun yang saya keluarkan dari mulut saya adalah sebuah kebohongan. Ini pendekatan dari ahli sufi, Ibnu Al-Arabi mengatakan, apapun yang manusia keluarkan dari mulutnya adalah sebuah kebohongan, karena this is from my point of view. Kalau ini nggak cocok, tolong jangan percaya, hanya percaya yang light atau yang cocok buat Anda. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, and please keep having fun. Bye-bye.